Baiklah, untuk para audiens sekalian, sebelum acara webinar kita mulai, untuk itu senantiasa selalu saya ingatkan kepada teman-teman di webinar jaringan Zoom ini untuk meng-on-kan video dan tidak lupa meng-off-kan audionya. Dan untuk itu tidak lupa teman-teman mencari posisi duduk yang senyaman mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Yang terhormat selaku dosen pengampu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Bapak Pida Akhyar MPD. Yang kami hormati selaku narasumber kita pada hari ini, yaitu Saudara Syahliandi. Dan yang kami hormati yaitu Saudari Emawati dan Fitriana selaku petugas webinar hari ini. Kami ucapkan kembali terima kasih dan selamat bergabung di jaringan webinar kali ini. Untuk itu, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat penyampaian materi dari narasumber, yang kelima penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Lanjut untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk duduk tegap. Kami ucapkan terima kasih. Untuk memasuki acara yang ketiga, yaitu marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan dari Saudara
Sofian Nur. Kepada Saudara Sofian Nur, kami persilakan. Sekali lagi, untuk kepada Saudara Sofian Nur, kami persilakan. Kedengaran nggak suara saya? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, di sini hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nastaghfiruh. wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati kepada para alim ulama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para habaib, dan kepada para mahasiswa sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani seperti apa yang kita telah lakukan hari ini. Dan tidak lupa pula kedua kalinya, selawat bersertakan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari segala Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa hidup di zaman yang insya Allah terang benderang seperti zaman yang sekarang ini. Belum berlanjut ke pemateri, sebelum berlanjut ke materi yang akan menjelaskan isi materinya, saya ingin berbicara sedikit. Saya harapkan kepada para mahasiswa sekalian untuk mendengarkan apa yang telah atau yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, karena kemungkinan besar materi yang disampaikan hari ini tidak akan mungkin dapat kalian dengarkan kembali esok, lusa, atau nanti. Jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk mendengarkan dan simak, pahami isi kandungan dari materi yang disampaikan oleh pemateri. Saya ingin menyinggung sedikit masalah tentang faktor dari kecanduan game atau penyebab dari game itu sendiri. Yang pertama, game baru selalu bermunculan. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari hari ke hari, kemajuan teknologi pasti semakin berkembang.
Tidak mungkin tidak. Nah, hal inilah para developer game atau lebih pahamnya itu seperti ini. Para pencipta. Nah, para pencipta game itu berlomba-lomba untuk membuat game terbaru yang menarik perhatian para pecinta game itu sendiri. Apalagi para developer ini menciptakan dengan grafik yang sangat memanjakan mata. Yang awalnya hanya mencoba dan akhirnya mereka sampai lupa dengan waktunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penghilang stres atau dapat menghilangkan stres. Sebagian orang ketika selesai melaksanakan aktivitas atau melakukan aktivitas, mereka pastinya merasakan yang namanya lelah, capek, letih, dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu, mereka lampiaskan kepada game. Hal ini juga dapat sebenarnya memacu atau memicu kecanduannya game itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Jika hal ini terjadi kepada anak, maka si anak ini dapat leluasa untuk bermain game online. Hal ini sebenarnya juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seorang anak. Salah satu, yaitu mohon maaf ya, salah satu yang saya sebutkan, timbulnya penyakit kerabunan pada mata. Apalagi, nauzubillah, sampai buta. Nah, pastinya hal ini tidak memungkinkan diinginkan oleh orang tua. Maka dari hal itu, kita dampingi seorang anak saat bermain game. Itu caranya. Atau kalau tidak mau didampingi, berikan batasan waktu kepada seorang anak saat bermain game atau bermain gadget. Hal ini juga dapat menghalang atau bisa jadi penghambat untuk kecanduannya game kepada anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila dari tutur kata saya tidak berkenan di hati Anda sekalian, baik yang kecil maupun besar, baik yang tampak maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ingin berpesan, satu, undur mangkila wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun orang gila sekalipun, anak kecil sekalipun, jika yang disampaikan itu bermanfaat, maka amalkan. Jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Kebanyakan anak zaman sekarang, saat anak kecil berkata benar, mereka tersinggung. Mereka berkata, apa kamu anak kecil? Udah sok-sokan ngatain anak besar. Mereka kebanyakan berkata begitu. Maka saya harapkan kepada kalian semua atau terutama kita semua agar introspeksi diri dan mendapatkan atau mengamalkan apa yang sudah dikatakan yang bermanfaat. Saya berpesan lagi dari makalah Imam Syafi'i, ketika kau menyampaikan kebenaran, maka kau akan mendapatkan dua reaksi. Yang pertama, orang pintar akan tersinggung, dan yang kedua, orang pintar akan merenung, dan yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Indah daripada sampah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Sofian Nur atas kata sambutannya, semoga bermanfaat. Untuk itu masuk ke acara inti kita, di mana acara yang paling kita tunggu-tunggu. Namun untuk itu saya serahkan kepada sang moderator kita, yaitu Saudari Fitriana. Untuk Saudari Fitriana kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Khairunisa selaku MC kita pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang terhormat selaku dosen pengampu Teknologi Informasi Komunikasi, Bapak Fida Ahyar MPD, kami hormati selaku narasumber kita hari ini, yaitu Saudara Syahriandi. Baik, terima kasih kami ucapkan kembali kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pemateri kita pagi hari ini. Untuk kesempatan pemateri kita pada Syahriandi yang akan menyampaikan materi tentang kecanduan game online. Nah, untuk ini apa sih game online itu? Apa saja efek dari game online tersebut? Dari itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak lebih lanjut. Langsung saja kita persilahkan kepada Syahriandi untuk penyampaian materinya. Kami persilahkan kepada Saudari Syahriandi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam jam siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang kecanduan game online. Baik, pada zaman modern atau zaman sekarang, tidak asing lagi bagi kita mendengarkan tentang game. Jangankan di kalangan anak-anak atau kalangan remaja, bahkan di kalangan orang yang sudah menikah saja itu masih kecanduan game online. Pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu, dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan manusia. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet semakin berkembang pesat. Salah satunya manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan. Misalnya untuk bermain dan sebagainya. Permainan video game dan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal sebagai game online. Game online menjadi tren baru yang banyak diminati karena seorang tidak lagi bermain sendirian atau disebut dengan single. Tetapi memungkinkan bermain bersama puluhan orang sekaligus pun dari berasal lokasi manapun pada jaringan komputer yang berdekatan. Ini permainan game sudah dapat bermain dengan permainan-permainan lain dari tempat yang berbeda ke tempat yang lain. Bahkan antar bangsa juga bisa dan antar negara juga bisa. Berbagai game yang tersambung dengan jaringan internet ini ternyata lebih banyak diminati dan mempunyai penggemar luar biasa banyaknya ketimbang yang lainnya. Jika kita melihat di tempat-tempat persewaan game, maka kita menemukan tempat-tempat yang tidak pernah sepi, seperti contoh warnet dan lain-lainnya. Siang ataupun malam dari para penggemar game, bahkan pada jam-jam tertentu juga terdapat banyak user yang rela mengantri demi bermain game online.
Game online ini untuk memberikan nuansa baru di mana interaksi sosial dengan orang lain semakin intensif. Yang dibarengi dengan keasikan bermain game dan kesenangan itulah. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang pesat. Terlihat dari munculnya berbagai jenis permainan online seperti World Cup dan lain-lainnya. Game online juga sendiri tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Karena game tersebut mempunyai sofistikasi yang harus dimiliki komputer maupun jaringannya. Istilah game di sini merupakan permainan elektronik yang menggunakan media komputer atau mesin-mesin konsol. Industri game juga sudah merambah ke berbagai negara-negara di dunia, termasuk negara-negara yang berkembang. Game mulai populer ke seluruh dunia dimulai dengan populernya berbagai game di Amerika pada era 70-an. Dan mulai berkembang ke berbagai negara di awal tahun 80-an. Di Indonesia menurut Liga Game online ini muncul pada tahun 2001. Mulai dengan masuknya Naked Online. Seiring perkembangan game akan membawa pengaruh terhadap pengguna game. Game online memberikan kepuasan dan penghormatan dari orang lain didapatkan oleh para pemain dunia nyata. Game online akan membuat para pemain jadi kecanduan karena para game mampu duduk berlama-lama demi game online dan bertahan di sana tanpa menginginkan sesuatu apapun. Gangguan yang mampu mengganggu konsentrasinya dalam bermain game online tersebut. Walaupun terus negatif. Remaja zaman sekarang yang mengalami ketergantungan pada aktivitas game akan mengurangi waktu belajar dan waktu bersosialisasi. Jika ini berlangsung terus-menerus dalam waktu lama, diperkirakan remaja akan menarik diri pada pergaulan sosial. Tidak peka dengan lingkungan, bahkan bisa membentuk kepribadian asosial di mana anak tidak mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Remaja dalam perkembangan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola, dan perilaku. Masa remaja penuh dengan masalah-masalah karena ketidakstabilan emosi. Yang bagian B sekarang identifikasi masalah. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi seiringan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Penggunaan internet tidak lagi selalu dihubungkan dengan hal pekerjaan akan tetapi lebih ke arah bermain game online. Dua, masukannya budaya-budaya baru ke Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah yang baru. Yang ketiga, perkembangan game khususnya di tanah air kita sendiri di satu sisi mampu menyediakan lapangan pekerjaan
yang tidak sedikit, tetapi di sisi lain perkembangan game yang pesat tersebut juga tidak terlepas dari efek-efek negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya, yang keempat, kehadiran game online ini memberikan suatu warna baru dalam kehidupan pergaulan remaja dan menimbulkan efek-efek negatif yang ditimbulkan seperti efek kecanduan bagi penggemarnya. Yang kelima, fenomena kecanduan game mempunyai kecenderungan merusak. Selain dampak segi kesehatan, juga menimbulkan efek pada kehidupan sosial pecandunya. Yang keenam, pertumbuhan perubahan remaja bukan semata-mata peralihan dari anak-anak dan dewasa, tetapi masa ini merupakan masa pencarian jati diri. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dengan bermanfaat untuk yang pertama, memahami perilaku mahasiswa penggemar pemain game khususnya game online. Kedua, dapat memberikan gambaran umum mengenai berbagai budaya baru para penggemar game. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran umum mengenai bahaya kecanduan game bagi remaja. Yang keempat, bisa menjadi referensi bagi anak maupun remaja yang memainkan game online tersebut. Ya. Yang pertama, tinjauan tentang game. Abad ke-20, teknologi radio, TV, dan komputer memegang peran untuk pengumpulan dan media distribusi informasi. Abad ke-21 ini di mana teknologi jaringan komputer global mampu menjangkau seluruh wilayah dunia. Perkembangan sistem dan teknologi yang digunakan, penyebaran informasi melalui media internet, peluncuran satelit komunikasi dan perangkat komunikasi wireless atau seluler menandai awal abad milenium. Game online adalah game online merupakan suatu bentuk yang berbasis elektronik dan visual. Game online dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik yang melibatkan banyak pemain di dalamnya, di mana pemain ini membutuhkan jaringan internet. Menurut bahasa Indonesia, game berarti permainan. Permainan yang dimaksud dalam game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual. Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya seperti kelincahan intelektual pada tingkatan tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Ya, baik, sudah dijelaskan bahwa game yang mana game online ini menyebabkan orang lupa kepada jati dirinya sendiri, maka game online ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk kawan-kawan yang mana apabila kita melakukan aktivitas kayak seperti game online, maka itu tidak bagus bagi jati diri kita sendiri. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, itu salahnya dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Ta'ala. Unjur mangkila wala tanjur mangkola.
lihatlah perkataan, jangan lihat orang yang mengatakan. Saya kembalikan ke moderator. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya. Dipersilahkan kepada semua audien yang ingin bertanya, kita siapkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya, sebutkan namanya dan nyalain audionya. Izin kepada moderator, Adila Sapira izin bertanya. Moderator, Aprilia izin bertanya. Baik, Izin saudara. moderator. Izin moderator, Yan Maherosadi ingin bertanya. Izin moderator, Dila Sapira ingin bertanya. Ingin bertanya. Aprilia moderator izin bertanya. Izin Baik, saudara Dila. moderator. Satu-satu. Mohon maaf. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemateri. Nah, dari penjelasan pemateri tadi kan menjelaskan tentang kecanduannya game online di masa muda sekarang. Pertanyaan saya, mengapa di masa muda zaman sekarang ini lebih menyukai game daripada membaca buku? Padahal sudah jelas bermain game ini tidak ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dila Sapira. Pada Ian Maherosadi. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi yang kecanduan main game di masa zaman digital yang cukup marak ini? Apakah jelas? Mohon maaf, ada azan dulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator, Aprilia ingin bertanya. Indah ingin bertanya. Baik, kepada saudari Aprilia. Iya. Untuk dipersilahkan. Terima kasih moderator yang terhormat sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi begini, saya cuma ingin menanyakan tentang kecanduan game online tersebut. Jadi, apa pendapat pemateri tentang seseorang yang memiliki kecanduan terhadap game online tersebut? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Aprilia. Ya, baik, langsung saja kita serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audien. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dila Sapira. Soalnya kenapa anak muda zaman sekarang lebih menyukai membaca buku padahal sudah jelas game itu tidak ada manfaatnya.
Begitukah pertanyaan Bila Safira? Iya, betul. Saya akan menjawab. Di sini kita bisa tahu sebab-sebabnya. Ya, yang pertama kita tunjukkan masalah ini kepada orang tuanya. Di sana kenapa kurangnya awal anak itu bermain game tanpa batasan ataupun tanpa jam yang tertentu. Maksudnya orang tua itu tidak mengurus ya anak-anak dengan dia itu. Yang pertama. Dan yang kedua itu, maka dari orang tua juga bisa harus membagi waktu anak tersebut belajar dan bermain anaknya. Dan sarannya, berilah jadwal belajar yang efektif dan menarik sehingga anak menjadi tidak bosan. Sehingga anak tersebut itu tidak merasa tertekan kepada orang tua tersebut. Maklum zaman sekarang anak itu pasti mengeluh tentang masalah belajar. Ya tergantung orang tuanya. Orang tuanya bisa mengatasi dengan didikan yang baik, maka anak tersebut insya Allah akan nurut kepada orang tuanya sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya jawaban. Apabila kurang jelas atau kurang paham, tolong dipertanyakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pemateri. Berarti alasannya karena kurangnya perhatian dari orang tua ya. Oke, terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ian. Pertanyaan saudara Ian, bagaimana mengatasi yang kecanduan main game di masa zaman digital yang cukup marak ini? Apakah begitu pertanyaannya saudara Ian? Baik, benar. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ian. Baik, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ian tadi. Tips agar tidak kecanduan game tersebut. Nah, yang terpenting juga dilakukan dengan semua adalah bagaimana bisa disiplin, tegas, dan konsisten dalam membuat aturan, membatasi penggunaan dan mengajak anak bermain. Terkadang hal yang membuat orang yang kecanduan game seperti akhirnya anak itu bermain game ya seperti sibuknya orang tua, seperti sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk aktivitas, dan yang lain.
Secara garis besar, pengaruh game online secara luas dan mencakup berbagai kalangan dan dewasa, bukan hanya, namun sampai sekarang juga masih ada yang bermain game online. Baik itu gawai maupun di masing-masing, tapi di dalam pengaruh perlu adanya yang pertama adanya bimbingan dan masukan dari orang tua kepada anak agar anak antusias dalam mengurangi pengaruh negatif game online. Di sini saya nggak bisa deskripsikan bagaimana caranya, karena setiap anak berbeda-beda sifat dan karakternya, psikologinya dalam menjauhi hal yang memang menurutnya menyenangkan, apalagi di saat ini sosial berinteraksi secara langsung serta yang sangat diperlukan. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang soal dari saudara Ian. Apakah kurang jelas atau kurang paham, boleh dipertanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Walaupun tidak Baik, melanjut pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan dari saudari Apin. Pertanyaannya ya akan menjawab. Kalau pendapat saya pribadi sendiri, ya game online itu merupakan game yang bisa merusak pikiran, mata, otak, dan lain-lainnya. Sebab memang udah kita lihat banyak korban di mana-mana, yang mana sebabnya itu gara-gara game online tersebut. Seperti sindrom, itu sindrom online. Makanya ya menurut pendapat saya pribadi, game online itu tidak bagus bagi kesehatan orang lain. Sehingga pun waktu yang bisa menghasilkan uang itu terbuang sia-sia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah saudara April kurang jelas atau kurang paham? Silahkan dipertanyakan lagi. Terima kasih banyak pemateri. Jawaban pemateri sedikit seperti yang saya harapkan. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata tutur yang salah. Saya pribadi, saya memohon maaf kepada teman-teman dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam Zoom siang hari ini. Saya pribadi kembalikan kepada moderator. Baik, kami terima kasih kepada kita dan Jordi berbagi ilmu. Dan terima kasih juga kepada atas diskusi kita pagi hari ini. Kesimpulan saya, kita yang pastinya namanya bagaikan sendiri, kita sendiri bahwa efek
positifnya. Hanya diri kita yang bisa mengarah dan menjerumuskan baik buruknya. Begitulah kesimpulan dari saya yang saya dapatkan. Akhirnya saya Fitriana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembalikan lagi kepada host kita, Khairunisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fitriana selaku moderator kita. Alhamdulillah tidak terasa kita masuk ke acara penghujung yaitu penutup. Untuk itu marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berharap semoga dengan adanya webinar ini kita senantiasa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara Khairunisa, mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Benar sekali, Anjing.